Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jejak Si Bungsu teman-teman. Di video kali ini saya akan melihat-lihat tempat peninggalan sejarah ya teman. Ini saya sedang berada di kolam PLTA Jelok teman-teman. Kolam ini dulunya itu bekas bangunan Belanda teman-teman, dan ini seperti ini ya. Ini udah sejak dulu ini teman-teman, dari zaman Belanda itu ini sudah ada teman-teman ya. Dan di sini kita akan melihat satu sebuah peninggalan. Ini ada satu patung teman-teman yang sangat terkenal di daerah sini teman-teman, dan di sini sangat sejuk sekali ya. Banyak sekali pohon-pohon kelapa ya teman-teman. Oke, yang baru bergabung jangan lupa tombol subscribe, like, dan komennya teman-teman. Kita coba menelusuri di daerah PLTA Jelok ini teman-teman. Dan di sebelah saya ini ada kolam ya teman-teman. Ini kolamnya itu kedalaman hampir 5 meter mungkin ini teman-teman. Itu banyak sekali ikannya teman-teman. Ada naik ke atas ikannya ya. Dan ini saya berjalan menuju ke patung tersebut teman-teman. Dan patungnya itu ada di sebelah pojok sana. Itu ada patung teman-teman. Ini seperti ini. Kanan kirinya ini masih alami ini teman-teman. Banyak sekali pohon-pohon kelapa ya teman-teman. Dan di sebelah sana itu ada jalur utama di daerah sini teman-teman, menuju ke atas teman-teman ya. Dan di atas sana nanti ada pipa itu besar sekali teman-teman, dan pipa tersebut itu mengalirnya di sana teman-teman. Bisa kita ini pipanya nanti di sana teman-teman, dari sana terus menuju ke atas sana teman-teman. Itu kelihatan nanti, kita coba nanti ke sana. Dan pipa ini menyedot air dari tuntang kayaknya teman-teman. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Sumber air ini adalah berasal dari rawa pening teman-teman. Dan rawa peningnya itu dari bawah jembatan tuntang itu dibikin kayak bendungan gitu, terus ada pipanya teman-teman, dan pipa itu menuju ke kolam ini teman-teman. Ini saya berada di belakang ini teman-teman, dan belakang ini seperti ini ya kondisinya itu. Dan ini sekarang sudah ditutup semua ini. Dulunya masih bisa akses masuk ini teman-teman, dan sekarang sudah ditutup karena ya menjaga apa itu namanya, di sini kan masih terkenal peninggalan ya teman-teman. Dan ini ada lorong ini teman-teman. Ini adalah pintu timur teman-teman. Ini ada pintu timur. Nah, bisa kita lihat ya, tuh pintunya itu ke sana teman-teman, dan airnya itu mengalir ke sungai di bawah tadi. Ya, di bawah di sana ada sungainya teman-teman. Ini pintu, airnya kan muter nih dari kolam ini, dari kolam sini. Nah itu muter terus ke sungai seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya sudah melihat sosok patung yang ada di
Sini teman-teman. Ini namanya patung apa ya? Saya lupa teman-teman. Dan itu ada kayak sebuah payung ya teman-teman. Tapi payungnya terbalik ya teman-teman. Nah dari sini bisa kita lihat kolamnya. Ini kalau kemungkinan setahun atau lebih ya, setahun mungkin ini dibuka teman-teman. Dan ini ikannya banyak sekali ini. Ikannya besar-besar di sini teman-teman. Ada ikan mas, mujair dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di depan itu ada patung yang sangat familiar di sini teman-teman, dan sangat mistis ya. Nah ini, dan di sana ada patungnya teman-teman. Wow, saya agak deg-degan ini teman-teman, nggak tahu kenapa ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini besar sekali nih teman-teman. Udah puluhan tahun ini mungkin. Bangunan puluhan tahun ini teman-teman. Entah ini dibuat kayak begini itu tujuannya apa ya teman-teman? Saya juga kurang paham ini teman-teman. Ini juga ada kayak begininya itu. Ini mungkin, oh ini mungkin jalan air ini teman-teman. Jalan air apa ya ini. Ini dia teman-teman. Dan di atas sana ada apa itu ya? Sebuah besi ukir-ukiran itu teman-teman. Coba kita zoom. Nah, ada besi ukir-ukiran. Oh, saya paham teman-teman ini. Ini kan bentuknya seperti payung terbalik ya. Otomatis kan air hujan kan langsung ke sini. Nah, di sini banyak kan air. Terus airnya turun ke sini, teman-teman. Turun sini. Terus mengalir dari sela-sela ini, teman-teman. Oh, begitu ya. Oke, kita lanjut. Kita akan mendekati sebuah sosok patung Raden Roro. Siapa ini, teman-teman? Assalamualaikum. Nih ya teman-teman, Raden Roro Hanjalu Raya. Tulisannya ini sudah agak pudar ini teman-teman. Hayuning Bumi, Hanjalu Raya Hayuning Bumi, Raden Roro. Ini patung Raden Roro teman-teman. Ini sosok yang sangat terkenal di daerah sini ya. Konon katanya dulu itu daerah sini tuh dijaga oleh sosok Raden Roro ini teman-teman. Ini lagi, kalau bahasa Jawanya ini lagi bersantai ya teman-teman. Lagi melihat arah kolam ini ya teman-teman. Ya istilahnya lagi mengawasi lah. Ini sudah usianya ini sudah berapa tahun ini? Mungkin berapa puluh tahun ya ini teman-teman. Dan batunya itu masih kental sekali dengan batu-batu zaman Belanda teman-teman. Seperti ini kan patung ini. Dan di sana sudah semak belukar, tapi semaknya itu bersih teman-teman. Dan ini masih mencakup area kolam teman-teman. Oke, ini dia sosok Raden Roro
Henjalu Raya Hayuning Bumi. Kalau kalian mau coba main ke sini melihat patung Raden Roro ini, bisa masuk itu lewatnya belakang pos itu teman-teman. Nah itu ada pos, nah, lewatnya belakang ini sini teman-teman. Nanti kan akses jalan utamanya sini, terus nanti muter ke sana teman-teman, muter sana, terus sepeda motor itu bisa ditaruh di belakang sana. Kalau pakai mobil ya paling ditaruh di sini teman-teman, di pinggiran sini ya. Kalau motor bisa sampai sana, dan kita pun masih jalan kaki sini, keliling jalan kaki sampai di sini teman-teman. Indah sekali ya teman-teman. Ini usianya udah hampir sama seperti saya, mungkin lebih ya teman-teman. Tuh ikannya itu banyak gitu, ada lompat-lompat itu, besar-besar di sini ikannya teman-teman. Dan pintunya itu pun ada dua teman-teman ya, yang sebelah sini satu dan sebelah sana itu ada juga teman-teman. Itu juga ada pintunya teman-teman. Ya kalau pintu masuknya itu teman-teman, itu pintu masuk yang dari pipa tadi. Nanti kita coba ke sana. Itu pipanya itu di daerah pegunungan sini teman-teman. Besar sekali pipanya, ada dua itu, warna hijau itu besar-besar teman-teman. Dan kolam ini bisa bermanfaat bagi warga di sini ya teman-teman. Ini buat cadangan air itu masih bisa mencangkup beberapa desa nih teman-teman. Gak akan habis ini teman-teman, karena sumbernya itu dari Rawapening, setahu saya teman-teman. Kalau warga-warga di sini ya mungkin sudah paham lah di daerah sini itu seperti apa, sudah paham. Kalau saya kan bukan asli dari sini teman-teman. Ini kalau setahun sekali itu mesti dibuka ini teman-teman, mesti ini dibuka. Kolamnya itu dibuka buat umum, dan banyak sekali orang itu mencari ikan di kolam ini teman-teman. Dan kemarin pun ada yang menjadi korban ya. Di sini tuh ada yang, ya mohon maaf, itu ada yang meninggal satu teman-teman, karena ya kondisi air masih dalam dan gimana ya, kurang berhati-hatinya kayaknya, kurang safety dan juga kurang berhati-hati, jadi nyemplung di sini teman-teman, nyemplung ke kolam ini. Entah kecelakaan apa ya, saya juga kurang paham itu, tiba-tiba juga tenggelam teman-teman, tiba-tiba tenggelam dan ditemukan itu sekitar sudah agak lama teman-teman. Jadi nyawanya sudah tidak tertolong. Kasihan banget ya teman-teman. Semoga diterima amal ibadahnya teman-teman. Kita doain saja bagi korban di sini ya teman-teman ya. Di sini tuh dulunya ramai ini teman-teman. Bahkan di patung ini pun ramai di bawah sini teman-teman. Duduk seperti saya ini banyak dulu. Dan sekarang kan sudah ditutup semua ini, jadi nggak bisa akses masuk, itu sulit teman-teman. Saya pun masuk sini tadi harus bertanya kepada warga di sini ya, warga lokal di sini, Pak, kalau masuk ke patung itu lewatnya mana? Tadi saya bertanya gitu teman-teman. Ternyata diarahin ke belakang pos itu teman-teman, belakang pos itu ya.
Nah, terus saya ikutin jalur itu satu tapak teman-teman. Kalau hujan ya sulit untuk dilewatin tuh. Tuh jalannya itu juga ramai itu. Kalau bulan puasa itu ramai sekali ya. Ada banyak sekali itu. Kalau sore itu di pinggir jalan itu teman-teman. Dari ujung sana sampai sana teman-teman. Itu banyak sekali orang-orang pada ngabuburit teman-teman. Ini sebentar lagi kan mau apa itu? Mau bulan Ramadan, juga mau bulan puasa kan, pasti itu banyak sekali nanti rame. Ya di pos sana itu ada beberapa petugas yang menjaga ya teman-teman. PLTA Anjelok. Dan pembangkit listriknya itu pun di atas itu teman-teman. Di atas sana itu ada pembangkit listriknya teman-teman. Dan ini sudah puncaknya ini kayaknya, setahu saya ya teman-teman. Oke, kita nanti lanjut coba melihat ke pipanya itu ya teman-teman, di atas sana. Kita coba lihat nanti. Itu banyak sekali warga-warga di sini yang melintas ini teman-teman, karena ini akses utama. Dan di atas sana juga masih ada desa teman-teman. Oke, kita sambung nanti ke atas sana ya teman-teman. Oke, jangan lupa nonton terus ya, ikutin perjalanan kita di pagi hari ini. Jangan lupa juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini biar bisa ngasih informasi seputar sejarah maupun pemandangan-pemandangan yang jarang kita lihat teman-teman. Oke, kita lanjut nanti. Oke teman-teman, kita sambung di sini ya. Nah ini di bawah ini ada seperti yang saya bilang tadi. Ini ada
seling teman-teman, atau pipa besar ya teman-teman. Nah ini pipa ini menuju ke kolam tadi teman-teman. Bisa kita lihat di depan ini ya, besar sekali nih teman-teman. Ini di dalamnya itu banyak sekali air ini teman-teman. Ini sayangnya sekali ya tidak bisa masuk ini teman-teman, karena dikunci ini teman-teman. Kalau bisa masuk kita lihat di bawah ini teman-teman. Nah, tuh teman-teman, kita bisa melihat dari jauh saja ini. Nah, dan di bawah situ itu ada pintu teman-teman. Ini juga ada rel teman-teman. Relnya ini dulu buat angkut materialnya ya teman-teman, seperti itu. Dan ini ada katrol besar sekali ya, katrolnya ini besar sekali teman-teman. Dan ini sudah ada sejak zaman Belanda teman-teman. Ini salah satu peninggalan di zaman penjajahan Belanda dulu. Nah ini pipanya ini sampai bawah tadi ya, sampai ke kolam tadi. Nah, sayang sekali ya tidak bisa masuk ini teman-teman. Itu ada kebocoran sedikit itu di pipa itu teman-teman. Kita coba lihat-lihat aja ke atas teman-teman. Sampai bawah itu tuh. Seperti ini ya. Ini kalau naik ke atas kayaknya bisa ini teman-teman, tapi ya cukup ekstrim kalau naik ke atas itu. Gede sekali ini teman-teman. Tuh menuju ke bawah. Bisa dibayangkan ya dulu membuatnya itu seperti apa ya. Nggak ada alat-alat modern kayak sekarang ya teman-teman. Dulu kan seperti masih menggunakan tenaga manusia. Dan ini rantainya itu besar sekali. Itu sampai bawah teman-teman. Full air ini teman-teman. Jadi kalau ada yang mau kesini bisa langsung saja melihat di sini teman-teman. Di atas sana masih ada ini teman-teman. Ini ada bekas relnya ini. Dan ini sudah ditutup menggunakan beton ini teman-teman, relnya ini. Kalau dulu bisa ini teman-teman, sekarang sudah tidak bisa ini. Kalau naik ke atas bisa ini teman-teman. Apa kita coba naik ke atas ya, sebentar saja ya teman-teman, karena takutnya nanti nggak dibolehin ini, karena kan tertutup ini teman-teman, dan juga bahaya. Kita coba lihat sini ya. Wah ini bahaya kalau lihat sini. Airnya banyak di sini. Wah ini terjal sekali ya. Jalannya itu kemiringannya mencapai 90 derajat ini teman-teman. Naik ke atas ini. Besar ini ya. Bandingkan tangan saya ini segini. Kita coba naik. Ini kalau sampai puncak seperti apa ya pemandangannya ya teman-teman. Ini ada beberapa ribu anak tangga ini. Kalau buat kalian yang mau fisik olahraga apa
mau mencoba jalan yang terjal itu besar di sini teman-teman, melatih otot kaki teman-teman ya. Ini seperti naik gunung ini. Nah, nanti kelihatan semua dari atas teman-teman. Oke, kita menuju ke atas. Seperti ini teman-teman. Kita masih kurang sedikit lagi nih teman-teman. Ini sangat terjal sekali ya. Kalau di sini tuh harus kuat fisik teman-teman. Sebentar lagi saya sampai di atas puncak ya. Ini ada berapa ribu anak tangga ini teman-teman. Ini keringat saya sampai banyak. Sampai sini adem teman-teman. Sampai sini adem. Sedikit lagi. Sedikit lagi teman-teman. Kita langsung lari saja. Oke. Sampai juga teman-teman. Di sini ya sejuk sekali ya. Anginnya itu sepoi-sepoi teman-teman. Saya sudah sampai atas. Nah, di atas sana ada suatu rumah ya. Itu kayaknya tempat mesinnya teman-teman. Tempat permesinan itu. Tuh ada sebuah gedung, dan di dalam sana ada mesin pipa ini buat nyedotnya itu teman-teman. Di atas sana. Ini saya sudah ngos-ngosan sekali ini. Tapi terbayang ini teman-teman ya. Terbayang sekali kalau naik ke atas ini. Pemandangannya itu luar biasa. Kita coba zoom di bawah. Nah, seperti ini. Jadi ini PLTA-nya ini mengalir dari atas teman-teman. Dari atas ini menuju ke sana teman-teman. Ya di sana itu pembangkit listriknya teman-teman. Di situ sumber listriknya. Jadi air ini mengalir ke sana. Di sana ada PLTA-nya, terus menghasilkan listrik teman-teman di sana. Itu. Nah, kalau kolam tadi itu berada di sana. Kelihatan ya. Lumayan agak jauh itu, gak kelihatan. Nah itu tadi saya mau merekam ke sumber listriknya di sana, tapi berhubung ada petugas jadi nggak bisa merekam ya teman-teman, karena dilarang juga. Lagi ada perbaikan tadi, nggak boleh masuk tadi ya teman-teman. Kita bisa lihat dari sini aja ini. Wow. Nah, saya juga masih kepikiran ini teman-teman. Dulu bangunnya ini gimana caranya ini? Ini tinggi loh teman-teman. Sampai ada kalau 100 meter mungkin lebih ini. Ini gimana dulu bangunnya ini teman-teman ya? Ini loh. Yang masih dipertanyakan tuh ini, pipanya ini mengangkut ke atas ini, itu bagaimana itu ceritanya itu? Zaman kolonial Belanda ya teman-teman.
Dan ini kayaknya bangunan baru ini, kalau kaki-kaki ini sudah direnov atau mungkin memang modelnya seperti ini. Kalau dulu itu masih seperti itu. Nah, seperti ini. Ini ciri khas bangunan Belanda, teman-teman. Nah, ini satu lagi, teman-teman. Ada rel kereta ini ya. Tapi ini curam sekali itu. Bisa lihat itu. Wah. Ini kalau kereta dari atas meluncur ke sana, itu kecepatannya sampai berapa, teman-teman? Bisa kita bayangkan ya, seberapa cepatnya ini keretanya kalau meluncur dari sini sampai sana. Apa mungkin atas sana ada apa ya, katrol seperti buat nahan keretanya itu ya, teman-teman? Saya juga kurang paham ini, karena saya juga baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini saya kesini, teman-teman. Baru sekali. Dan melihat keindahan di sini, saya juga sungguh takjub ya. Tebal sekali ini, Bang. Ini mereknya pun bahasa Belanda kayaknya ini, teman-teman. Bahasa Inggris ini. Dulu ini tempat ini sering dibuat apa ya, yang enggak enak lah kalau kita nulah buat pacaran atau apa, itu tidak diperbolehkan, teman-teman, karena itu merusak nilai-nilai peninggalan sejarah ya. Kalau mau pacaran, mau apa, kencan sama pacarnya ya tempat lain aja, jangan seperti ini, karena ini budaya warisan peninggalan ini, teman-teman. Ini harus dijaga dan juga dirawat, teman-teman. Tidak boleh dibuat yang enggak ya, seperti buat pacaran itu enggak boleh. Dulu itu banyak yang kegerebek di sini tuh banyak. Tuh. Jadi kita turun aja. Motor saya tadi saya taruh di sana, takutnya nanti hilang. Saya juga was-was ini, teman-teman, karena kalau di sini tuh ya masih rawan lah. Kan juga namanya waspada ya. Cukup melelahkan sekali, tapi seketika kalau sampai di atas itu hilang, rasa capeknya itu hilang, teman-teman. Nah, di sini pun ada satu peninggalan lagi, teman-teman. Ya sampai sekarang itu masih berkembang ya. Itu ada Gua Maria, teman-teman. Dan guanya itu terletak di sebelahan berdekatan ya, teman-teman. Nah, kita geser ke sana, teman-teman. Itu ada Gua Maria. Kelihatan sedikit itu. Nah, itu ramai sekali pengunjung ya. Biasanya itu bis-bis itu banyak sekali di bawah sini, teman-teman. Dan di sebelah sana itu banyak ya. Itu ada gua. Itu sakral sekali kalau buat apa agama Kristen enggak ini. Saya juga kurang paham, teman-teman. Mohon maaf ya kalau omongan saya itu agak nyeleneh atau gimana ya. Mohon maaf sekali. Ini juga namanya pemula ini, teman-teman. Oke, kita sampai bawah lagi nih. Terjal sekali. Ini kaki saya sampai gemeter ini, teman-teman. Harus berhati-hati karena licin.
alhamdulillah sampai ke rumah. Nah, ini ada desa, namanya desa apa ya? Delik, teman-teman. Desa Delik, Kecamatan Tuntang. Dan di bawah sana ada PLTA, itu juga tidak dibolehkan, teman-teman, di sana. Kita langsung lanjut aja. Oke, sekian video dari saya tutup. Bila ada kesalahan kata ataupun kata yang tidak enak, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus. Jangan lupa share juga, komen. Dan kalian kalau mau kesini bisa langsung saja kesini ya teman-teman. Ini ada alamatnya. Kalau kesini ya langsung saja teman-teman. Ini kalau dari kota Semarang itu hampir 1 jam, 2 jaman mungkin. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.